Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Kaji dulu pada malam hari ini. Pertama, bicara tentang hukum poligami. Yang kedua, kita akan bicara tentang poligaminya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bicara tentang adab-adab poligami dan siapa yang boleh berpoligami. Kemudian yang terakhir, dan apa bahayanya berpoligami bagi yang tidak berhak atau belum bisa berpoligami, kemudian dia nekat poligami. Ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita bicara tentang hukum poligami dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum poligami ini para ulama mengatakan ada dua pendapat. Seseorang beristri satu, apakah lebih baik dibandingkan istri lebih daripada satu? Atau sebaliknya, seseorang beristri lebih daripada satu lebih baik dibandingkan beristri satu. Pertama, madhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini juga madhab Hambali. Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki beristri satu itu lebih baik dibandingkan lebih daripada satu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu lahu an yaktasira ala wahidati, dan saya suka seorang laki-laki itu kalau hanya memiliki satu istri saja. Ini pendapat Imam Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Hambali, yusannu nikahu wahidatin, disunnahkan nikah satu wanita saja. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alasannya karena istri satu itu akan menyedikitkan kezaliman dalam rumah tangga. Tapi istri lebih daripada satu, kemungkinan kezalimannya akan banyak, baik kepada istri pertama atau istri yang kedua. Karena seorang laki-laki itu tidak akan diberikan kesanggupan berlaku adil dalam segala hal. Maka pendapat yang pertama, bahwa istri satu lebih baik dibandingkan istri banyak. Dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan sanggup berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian berusaha keras untuk adil. Karena tidak mungkin orang itu berlaku adil dalam segala hal, maka sebaiknya istri satu itu dicukupkan dibandingkan ditambah menjadi 2, 3 ataupun 4. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Dan ini pula pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah.
mengatakan bahwa disunnahkan ta'addud, disunnahkan seseorang itu beristri minimal 2, kemudian 3, kemudian 4, tapi minimalnya 2. Dan orang yang beristri 2 lebih baik dibandingkan istri 1. Ini kata jumhur mayoritas para ulama, dan ini adalah mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah. Dalilnya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata 2, bukan kata 1. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang disukai kalian, 2 ataupun 3 ataupun 4. Kalau kalian takut tidak adil, maka cukup 1 saja. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata 2, berarti 2 dulu. Kalau nggak sanggup baru diceraikan, gitu maksudnya. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Kemudian dalil yang kedua adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan kecuali sesuatu itu afdal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristri lebih daripada 1. Bahkan istrinya ada yang mengatakan 9 dan ada yang mengatakan 11. Jadi kalau ingin ikut Nabi ya poligami, itu maksudnya. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para khulafaur rasyidin ataupun para tabi'in dan para ulama, mereka berpoligami. Abu Bakar berpoligami, Umar poligami, Utsman poligami, Ali poligami. Khulafaur rasyidin istri mereka banyak. Dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubashshiruna bil jannah, orang-orang yang dihabar gembirakan masuk surga, mereka berpoligami. Maka dalil yang ketiga, karena aglabnya para sahabat Rasul dan juga para tabi'in dan para ulama, mereka berpoligami. Kemudian juga sebaik-baik manusia dari kalangan laki-laki adalah yang paling banyak istrinya. Sebagaimana riwayat Bukhari dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, annahu qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apakah engkau menikah? Aku katakan tidak. Kenapa kau tidak menikah? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhan nisaa. Bukankah sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling baik wanita, yang paling banyak wanitanya. Menunjukkan banyak wanita artinya poligami. Tetapi wallahu a'lam, dari dua pendapat ini dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menguatkan pendapat yang kedua, dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menguatkan pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Saya sendiri cenderung kepada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa berpoligami itu tidak sunnah, tetapi hukumnya mubah. Sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam segala hal
dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau seandainya seseorang melihat dari sisi kemaslahatan dan juga kerusakan, maka kalau seandainya ada kemaslahatan besar dalam berpoligami, ya tidak ada masalah berpoligami. Tapi kalau seandainya dengan berpoligami itu justru membawa kerusakan dalam keluarga, lebih baik tidak perlu berpoligami. Nanti saya akan jelaskan. Ini kita baru bicara hukumnya dulu. Bahwa pendapat yang pertama, dan itu pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Hanabilah, bahwa istri satu lebih baik dibandingkan lebih daripada satu. Kenapa? Karena akan menyedikitkan kezaliman. Tetapi kalau antum sanggup dua dan sanggup berlaku adil, alhamdulillah, silahkan. Ya, tapi saya sarankan izin baik-baik sama istri. Bu, boleh enggak Abi poligami? Kira-kira di belakang jawabnya apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pada bab yang kedua, poligami Nabi SAW. Kita tahu bahwa banyak tuduhan-tuduhan barat kepada kaum muslimin, terutama kepada sosok Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena banyaknya istri beliau, sehingga ada tuduhan-tuduhan miring kepada Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka istihza, mengolok-olok, seolah-olah Nabi SAW beristri banyak itu karena terlalu mementingkan nafsu syahwat. Baik, kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda harus paham bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menikah, tetapi Nabi SAW dinikahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda menikah dengan dinikahkan. Jadi Nabi SAW lam yatazawwaj wa innama juwiz. Nabi itu tidak menikah, tapi dinikahkan. Perhatikan ayat Al-Quran. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Mudah-mudahan Rabb ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau menceraikan mereka semuanya, istri-istrimu itu, Allah akan menggantikan kepadanya istri-istri yang lebih baik dibandingkan mereka. Ini khitab kepada Nabi. Karena ketika itu ada kasus antara istri si Nabi SAW dengan Nabi SAW. Kemudian Allah menyuruh untuk menceraikan mereka. Makanya Allah mengatakan asa rabbuhu, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jika engkau menceraikan mereka semua, Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik dibandingkan mereka. Berarti di sini Nabi yang memilih apa Allah yang memilihkan? Allah yang memilihkan. Memilihkan untuk siapa? Untuk Nabi. Ataupun contoh kepada kasus Zainab bintu Jahsin, ketika dia menikah dengan Zaid ibn Harithah, Allah katakan falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid selesai menceraikan Zainab, kemudian sudah selesai masa iddahnya, maka kami nikahkan Rasul dengan Zainab. Siapa menikahkan Zainab dengan Rasul? Allah. Jadi Rasul tidak menikah, Rasul dinikahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nikahnya merupakan kekhususan. Tetapi bagi umatnya tidak menjadikan kekhususan, tetapi ada pembatasan. Hanya boleh sampai 4 saja, tidak boleh lebih daripada 4. Makanya ketika di zaman jahiliyah ada yang punya istri lebih daripada 4, ada yang mengatakan 10. Ketika dia masuk Islam, kata Rasul, amsik arba'an wa farik sa'irahun, tahan yang 4 dan ceraikan sisanya. Artinya umatnya dibatasi, tapi Rasul tidak dibatasi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah adapun hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki istri banyak. Ingat, antum jangan berpikir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mementingkan syahwatnya. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membuat gambar buruk. Antum tahu buruk? Buruk itu kuda yang bersayap, kepalanya diletakkan wanita cantik. Sayangnya itu ada di rumah-rumah kaum muslimin kan? Saya masih kecil ingat-ingat tuh di desa itu banyak itu. Ada gambar kuda, kepalanya perempuan cantik. Kata orang kampung itu buruk pak, katanya, yang ditunggangi Nabi. Lah kenapa itu kok pakai kepalanya wanita cantik pula gitu ya? Ini kan menyelisih hadis Nabi, seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cenderung kepada perempuan kan? Sampai buruknya sih kepalanya harus perempuan. Baik, ada 4 poin kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpoligami. Pertama, ada hikmah ta'limiyah. Ada hikmah ta'limiyah. Hikmah ta'limiyah itu artinya hikmah tersebarnya ilmu, pendidikan. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan menikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka terjalin hubungan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Dan kita tahu bahwa Aisyah itu wanita tercerdas. Sampai-sampai Zuhri mengatakan, kalaulah wanita Arab ditimbang ilmunya dalam satu neraca, dan Aisyah radhiyallahu anha ditimbang di neraca satunya, maka ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita Arab karena cerdasnya. Makanya Aisyah itu satu di antara sahabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikhwan, ada seorang pemalu. Bahkan dijelaskan Nabi itu lebih pemalu dibandingkan gadis yang dipingit dalam rumah. Sehingga terkadang ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan rahasia perempuan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab, bukan tidak bisa menjawab, malu untuk menjawab. Maka terkadang jawaban itu harus lewat istrinya, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika seorang wanita Ansor bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi haid, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwakilan pertanyaan dari wanita yang bertanya kepada Rasul. Jadi lewat Aisyah, kemudian Aisyah lewat Nabi, begitu. Tidak secara langsung. Baru Nabi menjelaskan kepada Aisyah dan Aisyah menjelaskan kepada wanita itu. Dari sini menunjukkan ada hikmah ta'limiyah. Jadi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan perempuan tersampaikan kepada perempuan lewat istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada hikmah ta'limiyah. Kenapa Rasul berpoligami dengan Aisyah radhiyallahu anha? Kemudian yang kedua, ada hikmah tasyri'iyah. Ada hikmah
tasyri'iyah, hikmah Nabi SAW menikah atau berpoligami itu ada hikmah pensyariatan, jadi menjadi sebuah syariat bagi umatnya. Contoh, Nabi SAW ketika menikah dengan siapa? Dengan Zainab. Zainab bintu Jahsin. Awalnya Nabi SAW itu melamarkan anak angkatnya Zaid ibn Harithah untuk Zainab, atau Zainab untuk Zaid. Tetapi karena Zainab ini merasa wanita baik-baik, wanita merdeka, wanita berpangkat, sementara Zaid ini mantan budak yang dimerdekakan Rasul dan jadi angkat Rasul, akhirnya dari segi nasab Zainab lebih tinggi dibandingkan Zaid, sehingga merasa lebih mulia, sehingga rumah tangganya tidak bagus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul agar Zaid menceraikan Zainab. Setelah Zaid menceraikan Zainab, sebenarnya Nabi SAW ingin cepat menikahi Zainab karena perintah Allah. Cuman karena takut omongan orang-orang munafik, makanya kemudian Nabi SAW mengakhirkan menikahnya beliau dengan Zainab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menegur Rasul agar cepat menikah dengan Zainab, karena ada hikmah tasyri'iyah ketika itu ingin membatalkan tradisi jahiliyah yang menyamakan antara anak angkat dengan anak kandung. Akhirnya Rasul pun menikah dengan Zainab. Maka dari sinilah ketika Rasul menikahi bekas istri anak angkat, maka terbedakan antara anak angkat dan anak kandung. Tidak sama anak angkat dengan anak kandung. Maka muncul hikmah tasyri'iyah di sini. Ada pensyariatan. Ya. Kemudian yang ketiga, di mana pernikahan Nabi SAW ataupun poligaminya Nabi SAW itu ada hikmah as-siyasiyah, ada hikmah politik. Ketika Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah bintul Harith, dan dia putri daripada pemimpin Bani Mustalik. Pemimpin Bani Mustalik. Jadi dia suatu ketika Rasul menyerang Bani Mustalik. Akhirnya Rasul berhasil menawan salah satunya Juwairiyah ini, ditawan. Kemudian akhirnya Nabi SAW memberikan pilihan, dan singkat cerita Rasul memerdekakan Juwairiyah, kemudian menikahi dia. Akhirnya sebab pernikahan itu satu kabilah masuk Islam. Jadi hikmahnya karena politik, supaya dakwahnya cepat. Kalau sudah anak kabilah dinikahi, satu kabilah ikut Nabi jadinya kan? Masuk Islam semuanya. Di sini ada hikmah apa? Hikmah politik. Ya, bagaimana bersiasat dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga ada hikmah al-ijtimaiyah. Ada hikmah persatuan. Makanya Nabi SAW menikah dengan putra Umar, putri Umar Hafsah, ataupun putri Abu Bakar Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya menyatu tuh antar kabilah itu. Lah dari sini ma'asyiral muslimin bahwa Nabi SAW tidak serta-merta berpoligami kalau tidak ada hikmah di situ. Ada hikmahnya. Bahkan kalau kita melihat istri-istri Nabi SAW, ikhwan, itu yang perawan itu cuma satu, Aisyah radhiyallahu anha saja. Selebihnya istri Nabi SAW tidak ada yang perawan, semuanya janda. Coba perhatikan ya. Setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW menikah dengan siapa? Dengan Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah itu seorang janda. Dulu suaminya namanya Sakran ibn Amr al-Ansari. Sakran ibn Amr al-Ansari, di mana beliau wafat ketika hijrah.
Ketika hijrah kedua kali ke Habasyah, suaminya meninggal dunia. Lah karena keluarga Saudah bintu Jam'ah itu seluruhnya orang musyrik, ini kalau kembali kepada keluarganya, maka Saudah akan disiksa. Saudah akan ditarik kembali menyembah berhala. Maka untuk melindungi agama Saudah, Nabi SAW akhirnya menikahi Saudah yang ketika itu usianya 55 tahun. Sementara Rasul ketika itu usianya 50 tahun. Jadi terpaut 5 tahun dengan istrinya. Padahal sebelumnya Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Sementara Saudah ini wanita yang berkulit hitam, bukan wanita cantik. Wanita yang berkulit hitam namanya Saudah. Saudah itu artinya apa? Hitam, Saudah itu artinya. Jadi dia wanita yang berkulit hitam, usianya sudah 55 tahun, dan dia wanita miskin, tetapi wanita ini sangat istiqomah. Dia termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan ikut hijrah 2 kali ke Habasyah, sampai suaminya meninggal di Habasyah. Makanya Nabi SAW akhirnya menikahi Saudah, padahal ketika itu Saudah sudah menopause, sudah tidak bisa digauli, menopause, sudah tidak punya syahwat. Makanya ketika itu Saudah mencarikan istri lagi untuk Rasul, dapatlah Aisyah radhiyallahu anha, dan malamnya diberikan kepada Aisyah. Jadi hanya Aisyah saja. Baru kemudian Nabi SAW menikah dengan Hafsah, yang suaminya bernama Hunes ibn Khudafah meninggal di perang Badar. Sebenarnya Umar itu, bapak Hafsah ini, sudah berusaha menawarkan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman pun diam. Kenapa? Karena keduanya pernah mendengar Rasul menyebut-nyebut Hafsah. Mereka tidak berani. Mungkin Rasul mau dengan Hafsah. Akhirnya kemudian ditakdirkan betul pula Nabi SAW menikah dengan Hafsah, dan Hafsah itu janda, bukan perawat, janda. Kemudian Nabi SAW juga menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Dia juga janda daripada Zaid ibn Harithah. Kemudian juga Nabi SAW menikah dengan wanita janda yang lainnya, Ummu Salamah, Hindun al-Mahzumiyah. Suaminya namanya Abdullah ibn Abdul Asad. Dia meninggal di perang Uhud. Kemudian dia mewarisi anak yatim 4 orang, dan dia wanita miskin. Suaminya meninggal di Uhud. Maka untuk menyelamatkan anak-anaknya yang yatim, maka Nabi SAW menikah dengan Zainab ini, janda yang miskin. Lah dari sini ikhwatu fillah, kisah-kisah poligaminya Nabi SAW itu kalau kita simpulkan, pertama ada hikmah di situ, hikmah pensyariatan, hikmah ta'limiyah, hikmah sia-sia, ada hikmah ijtimaiyah. Kemudian wanita-wanita yang dinikahi Rasul itu rata-rata janda dan orang miskin, bahkan sebagiannya sudah tua. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak benar tuduhan orang-orang barat itu yang mengatakan bahwa Nabi SAW sosok orang yang sangat ambisi terhadap syahwat. Ini tuduhan yang sangat serius, ikhwan. Nabi tidak seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang syubhat poligami. Yang pertama, syubhat yang pertama begini. Di antara orang-orang yang menolak poligami, mereka berdalil dengan sebuah riwayat. Disebutkan Nabi SAW mencegah Ali untuk berpoligami dengan salah satu putra daripada Abi Lahab. Jadi begini ceritanya, Afwan Abu Jahal.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahih, anna Ali bin Abi Thalib khataba ibnata Abi Jahlin ala Fatimah alaiha salam. Jadi suatu ketika Ali itu melamar salah satu putri daripada Abu Jahal. Maksudnya mau berpoligami, mau menikah lagi dengan salah satu dari putri Abu Jahal. Kedengaran sama Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Fatimata minni, sesungguhnya Fatimah itu bagian. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti diri. Lihat, Nabi melarang Ali berpoligami. Ini dalil orang yang melarang poligami. Ali kan melamar putrinya Abu Jahal. Kedengaran sama Nabi. Marah Nabi. Hei Ali, Fatimah itu bagian dari diriku. Kalau kau menyakitinya sama dengan menyakitiku. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu tidak jadi poligami karena takut menyakiti putri Nabi SAW. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul tidak suka dengan poligami. Kita bantah. Harusnya yang berdalil bahwa Nabi SAW mencegah Ali berpoligami, harusnya jangan sampai dihentikan hadis ini. Hadis ini masih panjang, di mana ujung hadis Nabi SAW mengatakan alasannya karena Nabi SAW tidak mau berkumpul antara putri dia dengan putri musuh dia dalam satu atap. Itu alasannya. Kalau Ali seandainya berpoligami dengan anak-anaknya yang lain, jangan anak Abu Jahal, pokoknya terserahlah wanita yang lain, tentu Nabi tidak akan melarangnya. Tapi masalahnya karena Ali suka dengan anaknya Abu Jahal, itu makanya Rasul tidak mau. Jadi tidak benar kalau kemudian hadis ini dijadikan dalil menolak tentang poligami. Kemudian juga dalil yang kedua, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan sanggup adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian berusaha untuk adil. Tidak akan adil. Siapa yang bisa adil? Tidak akan adil. Makanya orang-orang yang menolak poligami, lihat tuh ayat surah An-Nisa ayat 129. Allah mengatakan, kalian tidak bisa untuk berbuat adil di antara wanita-wanita kalian walaupun kalian berusaha keras, kata Allah. Lihat, Allah yang mengatakan kalian tidak akan bisa berbuat adil ya. Tapi para ulama membantah. Memang adil dalam poligami itu wajib dalam segala hal, kecuali sesuatu yang tidak sanggup manusia melakukannya. Seperti apa? Seperti rasa cinta. Cinta itu tidak bisa dibagi. Macam mana membagi cinta? Ya, nggak bisa membagi cinta. Tapi kalau yang dimaksud adil di sini artinya dari segi nafkah. Dari segi nafkah saja, bukan berarti adil itu harus 50-50. Oh, bulan ini istri pertama umpamanya bulanannya 3 juta, istri kedua harus 3 juta juga. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud adil di sini artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau istri pertama punya anak 1, istri kedua punya anak 10, kan beda kebutuhannya. Jadi adil itu maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi adil yang sesungguhnya dalam poligami itu bicara tentang mabit, tentang bagian malam. Kalau di istri pertama seminggu, ya di istri kedua seminggu. Jangan kemudian istri pertama seminggu, istri kedua 2 hari bawahnya, kan itu nggak adil. Atau dibalik, di istri muda lama, di istri tua sebentar saja. Kenapa? Biarin sudah tua, katanya, kan? Jadi nggak boleh adil. Maksudnya ayat ini bicara tentang cinta. Kalian tidak akan bisa, karena Rasul sendiri tidak adil dalam kecintaan. Rasul tidak adil dalam kecintaan. Rasul lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha.
Sebagaimana hadis Amr bin As radhiyallahu an ketika ditanya Rasul, siapa wanita yang paling Anda cintai? Maka Rasul mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki siapa Rasul? Rasul mengatakan Abuha, bapaknya. Maksudnya Abu Bakar. Di sini Rasul terang-terangan mengatakan bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintainya. Padahal Nabi punya anak, punya istri banyak. Jadi soal kecintaan itu tidak bisa dibagi. Kecintaan itu tidak bisa dibagi. Itu yang dimaksud tidak bisa adil itu dalam bab kecintaan. Tapi dalam bab yang lain, adil itu penting. Adil itu penting. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan tidak bisa adil, bisa. Cuman dalam cinta tidak bisa adil. Kemudian syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga, bahwa poligami itu akan menjadikan keretakan banyak rumah tangga, akan banyak cekcok di mana-mana dibandingkan orang hanya satu istri katanya. Ya tentu juga tidak benar alasan seperti ini. Banyak kok yang satu istri cekcoknya seperti punya istri 4. Ada kan? Ribut aja, padahal dia nggak ada saingan. Saingannya handphone. Ya kan? Jadi tidak mengharuskan ribut itu karena banyak istri. Satu istri saja sering ribut. Jadi itu alasan yang lemah, tidak berdasar ya. Ataupun dikatakan bahwa orang yang berpoligami itu mendolimi wanita, bahkan merendahkan kehormatannya, menghancurkan haknya. Maka ini pun dibantah oleh para ulama. Poligami itu syariat Allah, dan Allah tidak mungkin mensyariatkan itu ada kezaliman di dalamnya. Mana ada syariat Allah ada kezaliman? Kalau Anda katakan bahwa poligami itu berbuat zalim kepada istri, lah, poligami itu Allah syariatkan, tidak mungkin di balik syariat ada kezaliman. Di balik perintah itu pasti ada maslahat, sebagaimana di balik larangan ada madarat. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwa poligami itu sebuah kezaliman kepada perempuan? Tidak, bukan sebuah kezaliman. Karena innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kemudian syubhat yang lain juga dilontarkan, bahwa sebagian mereka mengatakan apabila dikatakan kepada wanita tentang masalah poligami, biasanya para wanita mengatakan mereka laki-laki tidak mengetahui sunnah kecuali poligami. Dengan bahasa lain, bang, apa enggak ada sunnah lain? Kenapa harus poligami menegakkan sunnah itu? Kan banyak sunnah-sunnah yang lain. Dan begitu ya alasannya. Sholat saja masih telat-telat, poligami pula. Yang lain kan banyak sunnah bang, kenapa mesti poligami? Kata abangnya, justru dimulai dari poligami deh, baru kemudian yang lainnya nyusul. Itu jawaban ngeles deh. Maka kita jawab bahwa perkataan ini tidak boleh diucapkan seorang wanita. Tidak berhak diucapkan. Perkataan ini tidak layak diucapkan. Karena bagaimanapun terkandung padanya istihza, mengolok-olok syariat. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan apa enggak ada sunnah yang lain. Memang banyak sunnah yang lain. Ada memang sunnah yang lain. Tapi kesannya bahwa poligami bukan sunnah, kesan dari ucapan itu. Maka sebaiknya ikhwatu fillah, kalau seandainya seorang wanita benci poligami, bencilah secara tabiat, bukan benci secara syariat. Kalau Anda benci secara tabiat nggak apa-apa, karena memang tabiat wanita tidak mau dimadu.
Tapi kalau benci secara syariat, maka tidak boleh, itu bisa menjadi kekufuran, menolak hukum poligami, bisa murtad. Tak boleh, karena itu syariat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang lebih parah, seorang wanita minta cerai gara-gara suaminya mau berpoligami kan. Jadi ada kasus seorang laki-laki mau poligami, dek, nampaknya abang mau poligami. Ya nggak apa-apa, tapi habis itu ceraikan saya. Ada istri itu gara-gara suaminya berpoligami, dia minta cerai. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang istri minta cerai hanya gara-gara suaminya berpoligami? Gimana hukumnya coba? Kita katakan bahwa wanita itu telah meminta cerai tanpa alasan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Karena menganggap di matanya bahwa poligami itu sebuah jarimah, sebuah kejahatan. Iya kan? Kesannya di mata wanita itu bahwa poligami itu sebuah kejahatan. Ini suami sudah sedang berbuat jahat sehingga dia ingin pisah dengan suami. Soalnya seperti itu dia. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu minta cerai gara-gara suaminya poligami. Karena poligami itu bukan sebuah kriminal, bukan kejahatan, dia syariat Allah dan boleh dilakukan. Walaupun saya katakan, saya lebih cenderung mengatakan bahwa itu hanya perkara mubah. Istri satu lebih baik dibandingkan yang dua atau yang ketiga, karena lebih menyedikitkan ke arah kezaliman gitu ya. Tetapi walaupun demikian, jangan kemudian seorang wanita minta cerai hanya gara-gara suaminya berpoligami. Dia sedang menjalankan syariat Allah, dia bukan sedang berbuat jahat. Karena ada sebagian wanita-wanita orang awam, terkadang istri berzina lebih suka dibandingkan berpoligami. Gak apa-apa bang, berzina saja, tapi jangan poligami lah ya, katanya. Karena seolah-olah mengatakan seperti itu kan, begitu. Memilih berdosa gak apa-apa, tapi yang halal gak boleh, katanya. Ini wanita kurang akal. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak syubhat lain tidak bisa kita bahas. Tapi kita masuk pada alasan yang pertama. Ini saya pernah bertanya ke beberapa ikhwan tentang alasan kenapa seorang laki-laki itu mau berpoligami. Ini dengarkan ibu-ibu ya. Saya tangkap 4 alasan. Saya bertanya kepada beberapa ikhwan, kenapa antum mau poligami? 1, ini yang paling banyak jawabannya, karena merasa tidak diperhatikan istri lagi. Di mana istri itu sudah tidak perhatian dengan hak-hak terhadap suaminya. Mungkin kurang dandanannya, kurang kebersihannya, kurang pelayanannya, menyibukkan dengan urusan sendiri dan anak-anaknya. Kayaknya suami itu sudah lama lagi pikir-pikir nggak mungkin juga keluar dia, nggak mungkin juga pisah dengan dia. Dipikirnya seperti itu. Jadi ini alasan pertama bu, yang paling banyak ini bu ya. Kalau ibu mulai menjauh daripada suami, dari hak-hak suami sudah mulai ditelantarkan, sudah tidak pernah menjaga kebersihan rumah ataupun badan untuk suaminya atau pelayanannya, siap-siap saja di madu. Itu alasan pertama. Yang kedua, nusuz. Karena alasannya nusuz. Nusuz itu istrinya merasa lebih tinggi dibandingkan dia. Istrinya merasa lebih tinggi, mungkin karena istrinya lebih kaya, atau istrinya bekerja suaminya tidak, atau istrinya pendidikannya lebih dibandingkan suaminya. Akhirnya kemudian istri itu kurang ajar. Ketika melihat istrinya kurang ajar, kemudian banyak masalah ditimbulkan dari dia. Nah, ini alasan kedua. Banyak laki-laki yang seperti ini yang ingin menikah lagi.
Alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, karena cukup hartanya. Mungkin secara ekonomi cukup. Jadi karena dia sudah memiliki harta, kerjaannya bagus, bisnisnya lancar, kalaupun dia punya istri 4 pun dia sanggup. Nah, mulai dia berpikir ingin poligami lagi. Biasanya ini alasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, alasan istrinya sakit ataupun istrinya mandul. Ini pun alasan juga suami kenapa poligami. Dan yang terakhir saya tambah, karena jauhnya suami dari istri. Mungkin suami bekerja ke luar pulau, ke luar negeri, istri di kampung, suami di mana gitu. Akhirnya kepikiran ingin menikah lagi. Ini 5 perkara penyebab suami ingin kawin lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan nasihat. Nasihat para ulama bahwa mencukupkan salah satu istri itu lebih baik dibandingkan menambah 2. Jikalau 1, kalau seandainya seorang suami itu sangat mencintai istrinya, maka sebaiknya jangan menikah lagi, karena dikhawatirkan terjadi masalah. Yang kedua, apabila kehidupannya itu selama ini tenang-tenang saja bersama istrinya, tidak ada masalah, berjalan tenang, ya, hak dan kewajibannya dilaksanakan. Tiba-tiba kemudian ketika seseorang punya keinginan berpoligami, jadi banyak masalah jadinya. Tadinya tidak ada masalah, kemudian ada masalah. Yang jadi masalah ya poligaminya itu. Kalau dengan poligami mendatangkan masalah, jangan poligami. Karena pada awalnya kehidupannya hudu, tenang. Kenapa pula jadi kehidupannya jadi neraka jahanam pula? Jadi panas di rumahnya. Jadi kalau memang dari awal sudah tenang bersama pasangannya, tenang bersama istrinya, tenang bersama anak-anaknya, sudahlah, tidak usah poligami. Masalah nanti itu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dengan antum berpoligami, akhirnya antum bermusuhan dengan anak-anak. Mungkin anak-anak sudah didoktrin sama istrinya, sama istri antum. Nah, jangan mau kalau abinya kawin lagi. Akhirnya masuk doktrin, sementara abinya nggak pernah doktrin anaknya. Harusnya antum doktrin anak, kasih duit. Nah, izinkan abimu poligami. Tapi kalau seandainya nih anak-anaknya sudah teracuni dengan pemahaman istrinya, akhirnya ketika abinya mau poligami lagi, akhirnya terjadi permusuhan bersama istri dan anak-anaknya, lebih baik menyambung silaturahim, lebih baik dibandingkan memutus silaturahim. Gak usah poligami. Daripada antum nanti musuhan dengan istri antum, minta cerai, anak antum bermasalah dengan antum, sementara belum tentu antum dapat kebahagiaan dengan menikah lagi, sebaik tidak usah poligami. Ngapain poligami? Masalah nanti. Ataupun yang keempat, kalau seandainya seseorang itu ghalabatul dhon, memang dia punya perasaan, nih istri saya yang kedua ini nampaknya beda sendiri. Setelah dilihat-lihat nih calonnya yang kedua ini nampaknya orangnya arogan, ingin menguasai dirinya. Bahkan kalau bisa dia pun benci dengan istri kita. Maksudnya istri yang pertama. Dia ingin menguasai kita dan ingin menyingkirkan istri yang pertama, maka tidak usah poligami dengan orang ini. Karena ada watak-watak perempuan itu ingin menguasai suami, padahal posisi dia yang kedua itu. Gak apa-apa bang, poligami saya bang, tetapi nanti ceraikannya istri abang ya. Nah, ini perempuan gila ya. Ya, jangan nikah dengan wanita gila.
Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini poligami itu disyariatkan untuk menghilangkan muskilah, bukan mendatangkan muskilah, kan itu ya. Jadi poligami itu untuk menghilangkan kesulitan, muskilah, ya, bukan mendatangkan muskilah. Karena banyak berpoligami ini justru mendatangkan muskilah. Sebelum poligami tenang-tenang saja hidupnya. Setelah poligami, perang dunia keberapa dah, nggak tahu juga kita. Hari-hari bermasalah. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kehidupan suami istri itu kan rahasia Allah memang. Allah yang tahu tentang kebahagiaan keduanya. Tetapi bagaimanapun kalau memang seseorang nekat poligami, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil dengan seadil-adilnya. Kalau tidak, maka ada hukuman berat bagi orang yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Memang sebagian orang menganggap nikmat poligami itu sebuah nikmat anugerah. Kenapa? Satu, karena biasanya orang berpoligami itu merasa tenang. Ustaz, istri pertama tenang, ketika menikah lagi makin tenang, katanya kan begitu. Kenapa kok makin tenang? Ya kan beda. Biasanya hanya dilayani satu orang, sekarang dua orang. Jadi dia merasa tenang dan merasa istiqrar. Kemudian yang kedua, tahsinur rajuli minal haram, bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau sudah dua wanita, tentu orang ini tidak akan kemudian melakukan hal-hal fahisyah, perbuatan zina dengan perempuan lain, menyedikitkan perbuatan haram, karena sudah ada yang kedua, sehingga merupakan nikmat poligami itu. Kemudian yang ketiga, ada taghir fil mut'ah. Ya, ada kesenangan yang berbeda gitu kan. Ketika dia mungkin istri pertamanya sedang haid, sementara dia ingin melakukan hubungan, datang ke istri yang kedua, sehingga terjaga kehormatannya. Masih ada kesenangannya di situ. Atau terkadang nikmat poligami itu untuk memberikan adab, memberikan akhlak dan pelajaran kepada istri pertama. Terkadang maaf ya, ketika suaminya belum berpoligami, istri tenang-tenang saja. Tetapi ketika suaminya berpoligami, mulai dia dandanannya seksi, mulai dia tampil cantik, mulai dia berusaha untuk merayu suaminya. Dari dulu kemana saja anda ini? Setelah suami poligami baru berubah, kan begitu. Terkadang nikmat poligami itu merubah istri pertama. Coba saja, mau nyoba tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga akhirnya ada perhatian masing-masing itu. Jadi istri pertama ngasih perhatian, istri kedua juga ngasih perhatian, dan antum diperhatikan jadinya, sehingga antum tampil awet muda bahasanya. Karena apa? Karena yang perhatikan sudah dua, otomatis nggak sembarang, pakaian pun harus rapi gitu kan, badan pun harus wangi, dan begitu seterusnya. Itu nikmat berpoligami. Tapi justru juga ada orang yang berpoligami itu kebalikannya, bukan nikmat tapi pakai kop, nikmat namanya. Bukan nikmat itu pakai Coca-Cola ya. Nikmat itu kebalikan, jadi azab. Karena ada berpoligami itu, sebelum berpoligami kehidupannya tenang saja. Setelah berpoligami, musuhan, hari-hari bertengkar, banyak alasan, perkara kecil jadi besar. Kadang-kadang seperti itu ya. Ataupun akhirnya yang tadinya suaminya selalu bersama istrinya, ngasih perhatian dengan anak-anaknya, ketika sudah punya istri kedua, mulailah jarang dia. Jarang memperhatikan istri pertama, apalagi jauh dari anak-anaknya. Ketika jauh dari istri dan anak-anaknya, dari gawat ini jadi. Maka ataupun terkadang
ketika sudah berpoligami, mulai dia pusing. Karena biasanya tiap bulan hanya ngasih 3 juta, sekarang 6 juta. Agak pusing. Terpaksa dipontang-panting, banting tulang. Bagaimana caranya dia menghidupi keluarganya? Karena dia belum siap dengan ekonomi, dia sudah poligami. Kemudian juga tambah masalah. Namanya ngurus satu keluarga dengan ngurus keluarga kan berbeda. Tentu masalahnya akan berbeda. Belum lagi menghadapi watak masing-masing kan. Yang satu wataknya ini, yang satu wataknya itu kan. Jadi terkadang poligami itu jadi azab. Sehingga banyak orang yang sebelum poligami gendut, tetapi setelah poligami kurus gitu kan. Stres dia. Tapi kalau yang pertama, yang tadinya kurus jadi gemuk, itu biasa. Kalau poligaminya jadi nikmat, yang tadinya kurus jadi gemuk. Tapi kalau poligamannya justru azab, yang tadinya gemuk jadi kerempeng, jadi tulang dibalut kulit, jadi pusing ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka dari sini bagi antum yang ingin berpoligami, coba berpikir ulang dulu dari pemaparan-pemaparan tadi. Karena bagaimanapun ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada syarat yang disebutkan para ulama kalau antum masih juga ingin berpoligami. Syarat yang antum harus penuhi, jangan pernah melakukan kezaliman. Sekarang saya tanya, dengan istri yang sekarang, Anda ini sudah berbuat adil atau belum? Dengan istri yang sekarang, dengan istri yang pertama, sebelum Anda melangkah kepada poligami, sudah berbuat adil nggak dengan istri yang pertama itu? Kalau Anda belum berbuat adil dengan satu istri, bagaimana mungkin Anda akan berbuat adil dengan 2 istri, 3 istri, dan 4 istri? Bagaimana mungkin? Dan ingat bahwa lawan daripada adil itu zalim. Artinya kalau seandainya Anda masih berbuat zalim kepada yang pertama, kemudian Anda nekat menikah lagi, maka Anda akan menyebarkan kezaliman kepada yang lain. Saya contohkan. Kita tahu bahwa awal ketidakadilan dalam rumah tangga atau awal kezaliman seorang suami kepada istri itu dimulai dari ketidakpahaman tentang makna akad dalam pernikahan. Ingat bahwa Anda ini menikah dengan seorang wanita karena amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan syiar Allah Azza wa Jalla, wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Bahwa siapa yang mengagungkan syiar Allah itu bagian daripada takwa. Jadi ketika seseorang itu melakukan akad pernikahan pertama kali antara suami dan istri, Anda harus paham bahwa Anda sedang melakukan akad diikat dari kalimah Allah. Di hadapan Anda ini seorang wanita, tanda-tanda kuasa Allah harus dihormati dan jangan dizalimi. Kalau dari awal sudah tidak paham tentang masalah makna akad, maka itu permulaan kezaliman seorang suami kepada istri. Yang kedua, atau masih kurang untuk muasyaratun bil ma'ruf. Jadi seorang suami itu masih kurang untuk berbuat baik kepada istrinya. Mungkin masih pelit dalam memberikan nafkah, ataupun masih belum memberikan hak-hak dan kewajibannya selaku suami kepada istrinya. Masih taksir, masih kurang begitu ya. Lah kalau seandainya pada istri pertama saja Anda tidak bisa memberikan hak-hak secara kamil, secara sempurna, kemudian Anda nikah lagi, macam mana antum ini nantinya? Ya. Penuhi dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, terkadang kezaliman itu disebabkan karena kejahilan. Karena mungkin dia kurang ilmu, kurang iman, akhirnya kemudian
Terkadang seseorang banyak bermasalah karena kejahilannya. Jahil terhadap hak-hak suami istri. Seorang suami jahil umpamanya, dia tidak paham pernikahannya masih ikut adat dan tidak mengikuti syariat. Kan banyak tuh ya. Karena dia jahil terhadap hak-hak suami, akhirnya dia membawa pernikahan itu bukan kepada syariat tapi kepada adat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan bahaya kalau kemudian seseorang menikah lagi karena dia jahil terhadap ilmu berumah tangga. Ataupun kezaliman itu disebabkan karena pemahaman yang kurang terhadap firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin kaum wanita. Mungkin di benak dia bahwa pemimpin itu boleh menzalimi, pemimpin itu boleh memukul, pemimpin itu boleh kasar. Tidak. Kalau Anda belum bisa menjadi pemimpin yang bijak dalam rumah tangga, masih suka menzalimi istri, masih suka merendahkan istri, masih suka memukul istri, bagaimana mungkin antum mau poligami? Makin banyak korbannya yang antum pukul nanti, ya kan? Ataupun zalim dalam disebabkan karena kurang ilmu, kurang agama, tidak diarahkan suaminya ke dalam agama, itu zalim. Kalau suami tidak mengarahkan istrinya ke agama, itu zalim suami itu. Nah, kalau seandainya kemudian istrinya dibiarkan jahil dalam agama, kemudian Anda mau menikah lagi, maka semakin banyak korban orang jahil dalam keluarga. Ataupun disebabkan tidak memberikan hak secara sempurna, bakhil suaminya, ataupun memasukkan adat luar ke dalam rumah, ya, tidak adat-adat barat gitu kan dimasukkan ke dalam rumah, sehingga akhirnya menimbulkan cekcok dalam rumah tangga. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini, kalau antum masih berbuat dolim dengan istri pertama dan belum bisa berbuat adil, sebaiknya jangan berpoligami. Tapi kalau antum Masya Allah sudah ngasih haknya, rumah sudah dikasih, uang belanja sudah dikasih, antum juga arahkan istri itu ke agama, kemudian antum juga berusaha merawat anak-anak dan mengarahkannya, tiba-tiba kemudian antum berpoligami, tidak ada alasan istri untuk menghalang-halangi antum berpoligami. Nggak ada alasan bagi istri untuk menghalang-halangi antum berpoligami. Apa alasannya? Semua hak sudah saya kasih. Rumah sudah saya kasih, anak pun sudah saya kasih, belanja saya kasih, pendidikan saya kasih, kasih sayang saya kasih, semua sudah saya kasih. Kalau saya berpoligami, apa hak kamu? Gitu. Sebab banyak wanita itu yang merasa ketika suaminya berpoligami, merasa karena suaminya belum apa-apa terhadap dirinya, baru mengutarakan poligami saja sudah perang, ya kan? Baru mau itu belum poligami, baru akan, ya, atau baru wacana, itu sudah ngamuk-ngamuk tuh. Tetapi kalau antum punya alasan karena hak-hak antum sudah antum berikan semuanya, maka biarkan dia benci. Bahasanya anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Itu enak ya. Gak apa-apa istri benci sama kita, tetap aja antum poligami kalau sudah diberikan haknya, gak ada masalah. Tapi kalau hak-hak tadi belum diberikan, antum masih berbuat dolim, belum adil dengan istri yang pertama, maka jangan coba berpoligami. Nanti kehidupan yang tadinya khudu, yang tadinya tenang, itu pasti akan terjadi cekcok dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa pembahasan ini panjang sebenarnya karena waktu juga yang memisahkan kita, sudah hampir jam 9 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.